Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syari Perika Adinda Fitri dengan NIM 2003019 TPMA 2020 dari kelompok 4 Kimia Dasar. Jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan teori-teori atom dan beberapa penemuannya. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Amos Raynor dengan NIM 2103010 dari TPMA 2021, ada Rizky Ramadan dengan NIM 2103011 dari TPMA 2021, ada Ricky Abrian dengan NIM 2103014 dari TPMA 2021, dan ada Jimmy Wijaya dengan NIM 2003016 dari TPMA 2020. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian atom. Atom merupakan suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Biasanya inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan negatif. Terkecuali inti atom tersebut memiliki hidrogen -1 yang tidak memiliki neutron. Dan menurut sejarahnya, asal-usul atom adalah partikel-partikel kecil yang menyusun materi. Kali ini ditemukan oleh dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leucippus dan Democritus sekitar 450 tahun sebelum Masehi. Mereka mengatakan bahwa semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil tersebut diberi nama atom. Jadi atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos berarti tidak, dan atomos berarti terbagi. Dan seiring berjalannya waktu, perkembangan teori atom dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Pada tahun 1800 mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini, salah satunya adalah teori yang dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Dan setiap masing-masing tokoh tersebut memiliki perkembangan teori atom yang berbeda pemikiran berbeda-beda. Oke, selanjutnya penjelasan dari tokoh atom tersebut akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Teori atom Dalton tahun 1776 sampai 1844. Tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapatnya tentang atom pada tahun 1803. Teori atom didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Hipotesis Dalton digambarkan oleh model atom sebagai bola padat seperti peluru minus. Teori atom Dalton didasarkan pada asumsi sebagai berikut, yaitu semua benda terbuat dari atom. Atom tidak dapat dibagi atau dipecah. Atom-atom dari unsur-unsur tertentu identik satu sama lain dalam ukuran massa dan sifat-sifatnya, tetapi mereka berbeda dari atom-atom unsur lain. Perubahan kimia adalah penyataan atau pemisahan atom yang tidak dapat dibagi lagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Teori atom Thomson. Pada awal abad 20, J.J. Thomson menggambarkan atom sebagai bola roti dengan hamburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif di permukaannya. Elektron bermuatan negatif tersebar. Thomson membuktikan keberadaan partikel bermuatan negatif lainnya dalam atom. Dia mematahkan gagasan Democritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Baik, selanjutnya teori atom Rutherford. Ernest Rutherford seorang fisikawan kelahiran Selandia Baru. Dia adalah salah satu tokoh terkemuka dalam pengembangan model atom seperti tata surya. Kemudian atom adalah bola berongga yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom berpusat pada inti atom. Kemudian, teori atom Rutherford diasumsikan sebagai berikut. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Kemudian inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Dan selanjutnya, kelemahan teori atom ini, Rutherford belum dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke
ke dalam inti atom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Abrian dari kelas TPMA. Ingin menjelaskan tentang teori atom Bohr. Pengertian teori atom Bohr merupakan bahwa atom terdiri dari inti berukuran sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif yang mempunyai orbit. Penjelasan teori atom Bohr. Niels Bohr mengajukan teori atom Bohr ini pada tahun 1915 karena model atom Bohr merupakan modifikasi pengembangan dari model atom Rutherford. Beberapa ahli kimia menyebutnya dengan teori atom Rutherford-Bohr. Walaupun teori atom Bohr ini mengalami perkembangan, namun kenyataan model atom Bohr masih mempunyai kelemahan. Ya, namun demikian beberapa poin dari model atom Bohr dapat diterima, tidak seperti teori atom Dalton maupun teori atom Rutherford. Keunggulan teori atom Bohr dapat menjelaskan tentang Rydberg untuk garis spektra emisi hidrogen. Itulah salah satu kelebihan teori atom Niels Bohr. Model atom Bohr terbentuk seperti tata surya dengan elektron yang berada di lintasan peredaran atau orbit mengelilingi inti bermuatan positif yang ukurannya sangat kecil. Gaya gravitasi pada tata surya secara matematis dapat diilustrasikan sebagai gaya kolom antara nukleus atau inti yang bermuatan positif dan ulut dengan elektron bermuatan negatif. Kelemahan teori atom Bohr, walaupun dinilai sudah revolusioner, tetapi masih ditemukan kelemahan teori atom Bohr, yaitu ada 6. 1. Melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang lebih diketahui. 2. Model atom Bohr mempunyai nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. 3. Lemahnya penjelasan tentang prediksi spektra atom yang lebih besar. 4. Tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra. 5. Model atom Bohr tidak dapat menjelaskan struktur garis spektra yang baik. 6. Tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya teori atom mekanika kuantitum. Model atom mekanika kuantitum adalah model atom paling modern yang digunakan hingga saat ini. Model berupa atom dengan inti atom proton berbeda di tengah, sedangkan elektron mengelilingi dalam suatu orbital. Model atom mekanika kuantitum menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan berada pada orbital, namun posisinya tidak dapat ditemukan dengan pasti.